Ketika kita punya kendaraan, saudara, mungkin kita beli sepeda motor atau beli mobil baru. Ketika datang pasti masih gres kan? Masih mengkilap warnanya, masih bagus. Coba bayangkan saudara, saudara bisa menghabiskan waktu ketika mungkin pulang kerja, pulang main. Padahal itu kendaraan masih mengkilap, masih bersih. Bisa ambil lap, dibersihkan setiap hari, dipoles terus setiap hari. Padahal masih bersih. Tetapi pertanyaan saya, apakah kendaraan tersebut lama-kelamaan tidak akan kusam? Kendaraan tersebut pasti akan kusam berjalannya dengan waktu. Kok bisa menjadi kusam? Karena dia terkikis dengan cuaca, dengan kotoran yang menyelimuti, yang menyelubungi sehingga ada lapisan-lapisan yang membuat dia menjadi kusam. Apa yang harus saudara lakukan supaya kendaraan tersebut bisa mengkilap kembali? Tidak ada cara lain saudara. Kecuali saudara harus mengambil lap dan obat poles, lalu dipolesnya lagi, digosoknya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saat ini kita akan membahas mengenai lapisan kenikmatan keduniawian. Mengapa berbicara lapisan kenikmatan keduniawian? Di dalam kehidupan kekristenan kita tidak pernah menyadarinya, atau bahkan kita menyadarinya, tetapi kita tidak punya kemampuan dan tidak punya upaya untuk kita keluar atau mengikis lapisan tersebut. Saudara, selama ini di dalam kehidupan kita lebih senang mendengar perkataan-perkataan yang menyenangkan hati kita. Mendengar perkataan-perkataan yang menyenangkan daging kita. Saudara, ketika kita mendengar perkataan atau firman atau khotbah yang membawa kita belajar untuk meninggalkan segala kenyamanan, segala kenikmatan dunia ini, justru kita tidak mau menerimanya. Kita hanya mau mendengar yang menyenangkan jiwa kita, tetapi kita tidak pernah mau mendengar apa yang membuat jiwa kita ini merasa tidak nyaman. Saudara, lapisan inilah yang membuat hati kita begitu menebal. Kalau kita melihat lapisan-lapisan seperti ini sangat berbahaya buat kehidupan kekristenan kita, saudara. Saudara, seperti seorang anak muda yang terambil dari firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, 'Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.' Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya." Saudara, anak muda ini dia datang kepada Yesus, dia bertanya supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan jalannya bahwa dia harus menjual seluruh harta kekayaannya. Hatinya sedih. Mengapa dia bisa bersedih? Karena selama ini yang dia kejar, bagaimana dia bisa berhasil di dunia ini. Sehingga hatinya dia diseluputi, diselabungi oleh lapisan-lapisan kekayaannya, kenikmatannya, kehormatannya, keegoisannya, kesombongannya. Ketika semua itu ikatan harus dilepaskan, dia tidak sanggup. Dia kecewa dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Inilah yang terjadi saudara. Ketika kita tidak pernah bisa menjaga bahwa jangan sampai hati kita ditebali oleh lapisan-lapisan kenikmatan dunia yang berasal dari segala pendengaran kita, apa yang kita lihat, kita membiarkan hati kita diselubungi oleh lapisan, sehingga bisa menjadi seperti ini. Ketika diajarkan bagaimana melepaskan segala kenyamanan dunia ini, fasilitas dunia ini, tidak terima. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang muda yang kaya ini, dia kecewa. Lalu apa yang terjadi? Sehingga dia pergi meninggalkan dan tidak pernah mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita punya kendaraan, saudara, mungkin kita beli sepeda motor atau beli mobil baru. Ketika datang pasti masih gres kan? Masih mengkilap warnanya,
masih bagus. Coba bayangkan saudara, saudara bisa menghabiskan waktu ketika mungkin pulang kerja, pulang main, padahal itu kendaraan masih mengkilap, masih bersih, bisa ambil lap, dibersihkan setiap hari, dipoles terus setiap hari, padahal masih bersih. Tetapi pertanyaan saya, apakah kendaraan tersebut lama-kelamaan tidak akan kusam? Kendaraan tersebut pasti akan kusam berjalannya dengan waktu. Kok bisa menjadi kusam? Karena dia terkikis dengan cuaca, dengan kotoran yang menyelimuti, yang menyelubungi sehingga ada lapisan-lapisan yang membuat dia menjadi kusam. Apa yang harus saudara lakukan supaya kendaraan tersebut bisa mengkilap kembali? Tidak ada cara lain saudara. Kecuali saudara harus mengambil lap dan obat poles, lalu dipolesnya lagi, digosoknya. Ketika dipoles dan digosok, pasti dia akan terkikis sedikit demi sedikit dan mulai kembali kinclong kembali, saudara. Saudara, begitu pula dengan hati kita. Ketika hati kita diselabungi dengan lapisan-lapisan kesombongan, merasa punya harga diri, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling jaya atau paling kaya. Saudara, lapisan-lapisan tersebut membuat hati kita ini tebal, sehingga kita tidak punya sensitivitas lagi atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa punya sensitif kembali? Sama seperti mobil tadi, harus dipoles. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita harus memberi diri kita untuk dipoles seperti mobil tadi. Rela dipoles. Dipoles dengan apa? Dengan kebenaran yang murni. Saudara, kebenaran yang murni tersebut sebagai alat poles atau obat polesnya, hati kita harus dipoles. Kita harus mendengar kebenaran-kebenaran tersebut. Sehingga ketika dipoles, itu menyakitkan. Itu tidak mengenakan. Tetapi itulah yang harus kita terima. Prosesnya memang menyedihkan. Tetapi tidak ada jalan lain kalau kita mau sensitif terhadap kehendak Tuhan. Berikan hatimu dan hatiku untuk dipoles oleh kebenaran Tuhan. Dan kita harus rela memberikan diri kita untuk diproses. Sehingga kita bisa memiliki sensitivitas lagi dengan Tuhan. Lakukan kebenaran Tuhan terus setiap hari saudara. Ini penting dalam kehidupan kita. Harus kita ketahui saudara bahwa kenikmatan keduniawian yang melapisi hati manusia itu membuat kita tidak peka lagi terhadap kehendak Bapa. Saudara, mari kita harus jaga. Mulai sekarang hati kita harus diberikan untuk selalu dipoles oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada jalan lain lagi saudara. Memang sakit. Memang tidak mengenakan. Kalau saudara ingat mungkin bawang. Bawang ketika kita kupas, dia pasti ada lapisannya. Dikupas sekali, ada lapisan lagi. Dikupas sekali lagi, ada lapisan lagi. Terus kalau kita potong, kita lihat dia ada banyak lapisan di dalamnya. Saudara, lapisan-lapisan tersebut sering kita tidak menyadari bahwa hati kita dilapisi seperti yang bawang tersebut. Ada lapisan-lapisannya. Lapisan keduniawian, lapisan harta kekayaan, lapisan segala kenyamanan dunia ini, kesombongan, kepintaran, merasa paling hebat. Saudara, ketika kita membiarkan hati kita dilapisi seperti ini, saudara, kita tidak pernah bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Saya mengajak saudara pada saat ini, mari berikan hidup kita untuk dipoles, dikupas lapisannya. Tidak enak, menyedihkan, menyakitkan, tetapi kita harus rela. Kalau kita tidak pernah rela, saudara, berarti kita memilih jalan untuk meluncur ke api yang kekal. Kalau saudara mau masuk nanti di kerajaan kekekalan, di kerajaan surga, justru sekaranglah waktunya, bukan nanti. Waktu sekarang ini saudara, kesempatan kita sangat sedikit. Kesempatan kita sangat singkat. Justru jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Justru kesempatan tersebut harus kita maksimalkan. Kalau selama ini kita mendengarkan pendengaran-pendengaran yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, saudara, justru kita membuat lapisan semakin tebal. Hati kita diselubungi dan diliputi dengan lapisan-lapisan kenyamanan, kenikmatan, keduniawian. Sekarang ini, kalau saudara mengenal yang namanya Yesus Kristus Tuhan, mengenal yang namanya jalan kehidupan melalui kekristenan, saudara harus mengambil keputusan. Tidak ada pilihan lagi. Saudara harus memberi diri, memberi hidup untuk dipoles, untuk bisa
Bersihkan kembali dari segala kotoran-kotoran dunia ini, dari segala fasilitas dunia ini, segala kenyamanan dunia ini, supaya kita bisa sensitif lagi terhadap Tuhan. Bukan kita tidak boleh kaya, bukan kita tidak boleh berhasil, tetapi kita jangan terikat dengan semua itu, saudara. Kita jangan lagi terikat. Orang-orang yang terikat justru dia akan kecewa ketika mendengar kebenaran yang murni. Seperti anak muda yang kaya tadi. Dia kecewa karena ketika dia diharuskan untuk menjual seluruh kekayaannya, dia tidak terima karena hatinya sudah terikat dengan segala fasilitas dunia ini. Hatinya dipenuhi dengan lapisan kenikmatan duniawi. Ayo saudara, gunakan kesempatanmu. Mari berikan diri untuk dipoles supaya kita punya sensitivitas terhadap kehendak Tuhan. Salam transformasi.